Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari awali ngaji kita kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para cucu, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib. Wabil khusus Sayyidina Syabil Qadir Al-Jilani, ila Syabul Hasan Al-Fadhili, wa ila Kiai Hashim Asy'ari, sedaya kiai-kiai kita semua guru-guru kita, dosen-dosen kita yang sudah meninggal, dan tak lupa keluarga kita yang juga sudah meninggal, dan tentu tak lupa juga kita tujukan pada para santri yang ikut belajar, kemudian para mahasiswa dan kaum muslimin muslimat alaniyah as-sholihah. Lana walahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Alhamdulillah. Al-babusani utawi bab kang nomor loro. Al-babusani utawi bab kang nomor loro iku fi adabil muta'alim, ing dalem pira-pira adabe pelajar. Pelajar di sini ya murid, peserta didik, atau bahkan juga mahasiswa, atau istilahnya ya para pencari ilmu. Fi nafsi, ing dalem awak dheweke muta'alim. Ini bab yang kedua itu terkait adab-adab pelajar yang harus ada di dalam dirinya. Wa fihi lan iku tetep ing dalem bab kang nomor loro iku asyratu anwa'in, 10 pira-pira macem. 10 pira-pira macem minal adabi, saking pira-pira adab. Dan di dalam bab 2 ini ada 10 macam adab. Al-awalu, adab pelajar yang harus ada dalam dirinya atau untuk dirinya itu apa? Ayu tohiro al-awalu utawi kang awal iku ayu tohiro yento nyucekake, mensucikan sopo muta'alim qalbahu ing atine muta'alim mingkuli ghasin, saking saben-saben bujukan, ngapusi wadanasin lan kotor, wahilin lan unek-unek Allah. Ada makna yang lain, rasa dendam, unek-unek Allah. Wahasadin lan drengki, hasud. Wasu'i akidatin lan alane akidah. Wasu'i khulukin lan eleke pakerti. Wasu'i akidatin lan eleke atau alane akidah, wasu'i khulukin lan alane pakerti.
Jadi adab yang pertama yang harus ada dalam dirinya para pelajar itu apa? Satu, mensucikan hatinya dari sifat-sifat, dari setiap sifat yang menipu. Satu, kotor. Kemudian rasa dendam, hasud, dengki, jeleknya akidah dan jeleknya budi pakerti. Itu. Jadi setiap santri, mahasiswa, pencari ilmu, baik di dalam ruangan, dalam kampus, dalam sekolahan atau di luar ruangan, out the door, itu harus pertama kali itu yang harus dimiliki sikap atau akhlak adab itu mensucikan diri dari sifat-sifat yang tercela. Mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela. Menipu. Janganlah santri itu, mahasiswa itu menipu gurunya. Disuruh ujian gak nyontek, malah nyontek. Menipu orang tuanya. Sebenarnya uang ini itu untuk bayar IPP, SPP atau untuk bayar uang kuliah, uang gedung, malah dibuat jajan ke mall, ke PlayStation atau ke pariwisata. Loh gitu. Nah, ini namanya menipu orang tuanya. Tadi menipu gurunya. Atau menipu dirinya sendiri. Nah, gitu. Nauzubillah min dzalik. Kotor. Hendaknya mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran. Suudzon pada gurunya, suudzon pada dosen-dosennya, atau mempunyai pikiran-pikiran piktor, pikiran kotor, atau piknik, pikiran negatif. Wahilin atau pikiran-pikiran yang negatif atau makna yang lain bisa dimaknai rasa dendam, hasud, akidah yang jelek, dan akhlak yang buruk. Liyasluha supaya patut sapa muta'alim bidzalika kelawan mengkono tathir, mengkono mensucikan. Liqabulil ilmi krana arep nampane ilmu, wa hifzihi lan apalane ilmu, wal ittila'i lan ningali atau nyingkap ala daqaiki ma'anihi ing atase lembut-lembute apa ini makna-maknane ilmu atau ing atase kedalaman makna-maknanya ilmu wal fahmilan faham li ghawamidihi maring samar-samare ilmu. Dengan demikian ia akan mudah atau pantas. Dengan demikian maksudnya setelah dia mensucikan dirinya, hatinya, maka pantaslah ia menerima ilmu, hafalan,
mudah untuk menerima ilmu, menghafal, menelaah kedalaman makna-maknanya ilmu, serta memahami makna lighawamid, itu makna yang tersirat. Itu pentingnya itu. Jadi orang-orang zaman dahulu, para santri, para mahasiswa, jamaah, orang-orang pinter. Karena apa? Karena dia sering mensucikan hatinya dari perbuatan-perbuatan tingkah laku yang tidak baik. Tuh. Artinya di sini berarti menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak yang baik, tidak bohong, suka suci, bersih, kemudian tidak memiliki pikiran-pikiran kotor, tidak hasud, apalagi akidah yang baik, akhlak yang baik. Itulah modal awal untuk bagi santri, bagi pelajar untuk menerima, mudah menerima ilmu, hafalan, kemudian menelaah kedalaman makna-makna ilmu, serta memahami makna-makna yang tersirat. Ini nggak mudah. Jadi wong sing pinter, cerdas, itu karena dulu ketika dia jadi murid, jadi santri, dia selalu menjaga kesucian hati. Kesucian hati, kalau sampeyan para jamaah semuanya menjaga dengan baik, itulah akan menjadi kemudahan untuk belajar, untuk studi. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi orang itu tidak hanya belajar saja, enggak, tapi dia harus mengetahui kuncinya untuk memperoleh ilmu. Nah, itu yang pertama, mensucikan hatinya dari setiap tadi sifat-sifat karakter yang jelek. Yang kedua, asani ayosina niyah, utawi kang kaping pindho iku ayosina yen to bagusake sapa muta'alim anniyata ing niat fi talabil ilmi ing dalem nuprih ilmu, ing dalem golek ilmu. Yang kedua, hendaknya ia memperbaiki niat di dalam mencari ilmu. Ini nomor dua. Ayo, maka saya sering mengatakan setiap pelajar, baik mahasiswa, santri, harus sering-sering tajdidun niyah, memperbaiki niat. Tuh, karena apa? Karena dalam rotasi perputaran kehidupan yang dialami oleh para pelajar itu tentunya akan digoda oleh hal-hal yang dapat meruntuhkan niat utama di dalam mencari ilmu. Nah, apa niat mencari ilmu? Perspektif Ki Haji Hasyim Asy'ari yang pertama, biayaksida kelawan yento nejo menuju sapa muta'alim wajhallahi ing rindone Allah azza wa jalla. Yang pertama itu niatnya bertujuan atau mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, atau mencari ridho Allah azza wa jalla dengan fitolabil ilmi biayaksida, dengan tujuan mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalabi, wal amalan ngamalake bi kelawan ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Ilmu itu tanpa diamalkan koyo wit tanpa adanya buah itu.
Al ilmu bila amalin kasafinati bila main. Ilmu tanpa diamalkan koyok perahu tanpa air, ya nggak bisa jalan, nggak bisa ada gunanya itu perahu itu, tidak bermanfaat. Nah, wa iya asyariah yang ketiga, ngurip-ngurip asyariati, ngurip-ngurip syariah. Yang ketiga, menghidupkan syariatnya Allah untuk ditebarkan, untuk dilaksanakan. Wa tanwira qalbihi, lan nerangi atine muta'alim. Yang keempat, menyinari hatinya. Yang kelima, wa tahliyata, lan mahes-mahesi, menghiasi batinihi, batine muta'alim. Mahes-mahesi batine muta'alim. Itu nomor 5, menghiasi batiniyah, batiniyah hatinya. Wa taqarrubalan, taqarrub, mendekat, minallahi ta'ala, mendekat kepada Allah ta'ala. Wa taqarrubalan taqarrub, parek, minallahi ta'ala, saking Gusti Allah ta'ala. Itu tujuan yang utama. Ada 6 menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu artinya dalam hal ini niatilah dalam mencari ilmu, dalam sekolah, kuliah, mondok itu niati karena Allah, itu mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat, menyinari hati, menghiasi batin, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya. Pokoknya yang positif-positif, yang maslahah bagi dirinya dan keluarga, nusa dan bangsa, itu yang terpenting. Jadi jangan niati yang aneh-aneh, yang justru itu akan merugikan kita sendiri. Wala yaksida lan yen to ora nejo, dan tidak bertujuan bihi kelawan ilmu al-akhrata ing tujuan-tujuan ad-dunyawiyata kang bangsa dunia, dan tidak bertujuan dengan tujuan-tujuan yang berbasis dunia atau dengan tujuan-tujuan dunia. Min tahsili riyasati, saking ngasilake dadi pemimpin dengan tujuan-tujuan dunia, seperti ingin menjadi pemimpin. Jadi golek ilmu iku nggih dadi DPR, nggih jadi gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, atau bahkan menjadi presiden. Bukan itu. Wal jahilan pangkat, enggak pangkat jadi PNS, jadi TNI, polisi, enggak gitu. Wal malilan harta, bondo, ben duwite akeh. Ya. Bukan itu. Wa mubahatil akron, lan ngungkuli piro-piro konco, atau mengalahkan teman-teman, atau mengalahkan saingan atau teman-teman yang menjadi saingannya. Aku tak golek ilmu, gitu, iso ngalahke cakae. Nah, bukan gitu. Wa ta'dziman nas, lan ngagungake menungso lahu maring muta'alim, atau untuk dihormati masyarakat, atau wa ta'dziman nas, lan pengagungane manungso lahu maring muta'alim, ingin dihormati masyarakat, gila hormat. Jadi sebagai pelajar, pencari ilmu itu ojo sampai gila hormat, ingin dihormati masyarakat, enggak. Karena apa? Dia memiliki ilmu itu sudah hormat, sudah mulia.
Mengapa kita ngemis kemuliaan pada masyarakat? Nah, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono tahsili riyasah wal jah wal mal wa mubahatil aqran wa ta'dziban nas atau dan lain sebagainya. Banyak itu. Tetapi titik tekannya yaitu sebenarnya tujuan mencari ilmu itu bukan diarahkan ke arah yang negatif, yang kezaliman, yang mengarah kepada kemaksiatan, yang mengarah kepada kenegatifan. Bukan itu. Tapi hal yang positif, yang kemaslahatan. Jadi sebenarnya tidak melulu tadi lillahi ta'ala ya, tapi hal yang positif ya, mengamalkan, menghidupkan syariat, menyinari hati, menghiasi batin, nah, dekat dengan Allah. Jadi ada yang versinya banyak. Yang penting itu tekannya, kalau niatmu itu baik, umpama ingin jadi pemimpin ya, pemimpin yang baik untuk pemimpin itu bisa minimalisir kezaliman oleh orang-orang yang zalim. Nah, itu tidak masalah. Umpamanya ingin banyak harta ya, harta itu bisa membangun pesantren, membiayai pondok, mensedekahi para fuqara wal masakin, itu tidak masalah. Yang penting kan ini apa? Kemaslahatannya itu, kebermanfaatannya ilmu itu. Nah, begitu. Karena apa? Kalau tidak ditata dengan baik, ya akhirnya cari ilmu itu ya hanya untuk keduniawiaan. Astagfirullah. Padahal ilmu itu mengarahkan manusia ada dua jalur, jalur dunia dan jalur akhirat. Jadi itu mencari ilmu itu langsung kita itu melangkah ke dua jalur, bukan satu jalur dok. Jalurnya itu kita dua arah itu kita lewati, bukan melewati satu arah dunia saja, tapi juga ke jalan akhirat. Gitu. Yang nomor 3, ayu badiro yen to cepet-cepet bitahsilil ilmi kelawan ngasilake ilmu. Yang ketiga itu bergegas untuk mendapatkan atau segera memperoleh ilmu syababahu ing dalam waktu enome muta'alim wa auqata umrihi lan pira-pira waktune muta'alim. Bergegas segera memperoleh ilmu di masa mudanya dan memanfaatkan sisa umurnya. Wa auqata umrihi wala yaqtarolan yen to ora kebujuk, tidak tertipu bi khidai taswifi kelawan piro-piro kelawan bujukane menunda-nunda, bi khidai taswifi kelawan bujukane menunda-nunda, wa ta'mililan arep-arep atau angen-angen. Tidak tertipu dengan rayuan-rayuan untuk menunda-nunda serta menghayal atau mengharap-harap yang tidak dilaksanakan, wis menghayal saja, angen-angen. Musik to sik nom santai ae, ngopi-ngopi terus. Ngopi-ngopi terus, wah, ketertipu dia. Wah, santai, belajar ki santai, kuliah ki santai, umur masih panjang, santai aja, ngusik-ngusik gitu kan. Tidak memanfaatkan waktu mudanya, yo, wes tertipu akan menunda-nunda, tidak segera melaksanakan atau menghayal. Aku pengen kae cah, sok nek dadi iki, sok nek sok sak nggak segera ditandangi ya, muspro.
Sampean semua juga begitu, Mas dan Mbak, para jamaah. Wah, ngerjake tugas sisuk ae cah sik kesel, sik capek. Sisuk-sisuk waduh, ya repot ini. Menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda sekolah mungkin, mondok sok wae nek wis ya tertipu dengan rayuan-rayuan menunda-nunda dan angan-angan yang tidak dilaksanakan. Itu sebenarnya penyakit. Di penyakitnya para santri, para pelajar itu ya menunda-nunda ngajinya, menunda-nunda hafalannya, menunda-nunda setorannya, menunda-nunda UTS UASnya. Menghayal nilai dapat banyak. Lulus tepat waktu ya tidak mungkin kalau nunda-nunda terus. Nah, begitu maksudnya. Fa inna kula sa'atin mongko sak temene saben-saben wektu, saben-saben sak jam tamuru kang lewat apa sa'ah, tamuru kang lewat apa sa'ah min umrihi saking umure muta'alim la badala ora ana ganti iku maujud laha maring sa'ah wala imadalan ora ana ijolan iku maujud anha saking sa'ah, karena setiap 1 jam atau setiap waktu yang terlewati dari umurnya itu tidak ada ganti dan tidak ada itu tidak bisa diganti dan tidak bisa ditukar. Sing dino wingi itu loh Mas dan Mbak, wingi dino mungkin dino Minggu, wingi dino Senin, besok itu tidak bisa diganti yang serupa, isinya sama, situasi kondisinya sama. Podo-podo jenenge tapi beda isinya gitu. Podo-podo jenenge tapi umur yang kemarin beda dengan umur yang besok gitu. Itu tidak bisa terlewati. Nek waktune muda ya habis ya tinggal waktu dewasa, tua, kakek-kakek, nenek-nenek, terus kuburan. Begitu. Jadi setiap waktu yang terlewat dari umur pelajar itu tidak bisa diganti dan tidak bisa ditukar. Maka digunakan sebaik-baiknya. Wa ayak ta'alan yang to medot sapa muta'alim ma ing barang qadara kang mampu sapa muta'alim alaihi ing atase ma minal alaiki asyghilati saking urusan-urusan kang nungkulake, saking urusan-urusan kang merepotkan gitu. Dan hendaknya ia memutus urusan-urusan atau perkara-perkara yang menyibukkan semampu ia. Wis to nek dalam tahap belajar sinau wis rasah mikir pacar sik. Ora masah mikir masa depane piye, malah bingung, stres. Rasa mikir nikahnya sih, pikir fokus studinya. Allah akan mempermudahkan untuk menikah, untuk mencari jodoh. Wis to rasa mikir hartamu supaya apa, seperti apa, ndak usah dipikir. Allah akan memberikan rezeki yang banyak pada para pelajar yang yakin gitu. Gak usah mikir-mikir tuh harus urusan-urusan yang merepotkan, menyibukkan dirimu di saat belajar. Harus kamu potong semampumu. Jangan dikawal terus itu akan menjadikan penyakit. Wal awaiki lan saking perkara-perkara kang ngalangi alma niati kang nyegah, dan perkara atau juga perkara-perkara yang menghalang-halangi atau mencegah
antamami tolabi saking sampurnane golek ilmu wa badril ijtihadi lan masrahake jerih payah wa badril jihad ijtihadi lan masrahake jerih payah wa kuwatil jiti lan kuwate kesungguhan nemen-nemeni wa kuwatil jiti lan kuwate nemen-nemeni atau kesungguhan fitasili ing dalem ngasilake ing ilmu. Juga memutus tadi dari hal-hal yang dapat menghalangi dari kesempurnaan mencari ilmu dan mengerahkan badlil ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan wa kuwatil jiddi dan bersungguh-sungguh di fitasili di dalam memperoleh ilmu. Jadi urusan perkara yang dapat mencegah, menghalangi akan kesempurnaan mencari ilmu dari jerih payah, kesungguhan itu harus dihilangkan. Mbak ngebot-ngeboti toh Mas, ngebot-ngeboti toh Mbak, ditinggalkan. Arab apa ya? Umpama beli baju ya yang sederhana saja. Ngebot-ngeboti pikiran. Bajunya harus 500.000, 1 juta, 2 juta. Ngebot-ngeboti pikiran, malah stres. Fa innaha mongko sak temene alaik urusan-urusan yang merepotkan yang dapat menghalangi tadi mencari ilmu iku kowe diutori kita alum pira-pira perkara kang megot dalan sinau atau dalan belajar, karena sesungguhnya itu semua adalah perkara-perkara yang dapat memutus jalannya studi, jalannya belajar. Tinggal kiai, jangan mikir yang aneh-aneh. Arabi utawi kang kaping 4 iku ayakna ayento nerimo qanaah sapa muta'alim minal kuti saking panganan walibasilan pakaian bima kelawan barang tayasaro kang gampang apa ma. Yang keempat yaitu menerima qanaah, itu menerima dengan hati yang lapang atau dengan hati yang mudah, atau menerima dengan mudah baik berupa makanan maupun minuman maupun juga pakaian. Di saat belajar, di saat nyantri wis toh maam pakaian, baju atau perlengkapan di saat studi kuwi sing sederhana ae. Ora kudu mangan hamburger setiap hari, udah bisa. Harus makannya di restoran, di hotel. Walah, yo bokeh lama-lama. Berlebih-lebihan itu tidak baik. Menerima apa adanya. Kalau di pondok ada tahu, tempe, di maam, bismillah. Ada ayam, ada kerupuk, bismillah. Saya dulu waktu di pondok Jawa Timur adanya maam, tahu tempe sama sambal, ya alhamdulillah. Adanya setiap minggu itu mungkin telurnya sekali toh. Setiap minggu itu ikan lautnya sekali, ya alhamdulillah, disyukuri, diterima apa adanya, rasa golek liyo-liyo. Kecuali sekali 2 kali tidak masalah. Terus-terusan awake saat masa-masa jadi pelajar, mahasiswa, santri, peserta didik sudah dijur dengan makanan-makanan yang lezat-lezat, baju-baju yang high class. Wah, ini menjadikan sebab angele oleh cahaya ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Fa bi sabri monggo kelawan sabar ala adnal aisi ing atase luweh andhape penguripan
sabar di bawah garis hidup yang rendah, yang ya di bawah garis kemiskinan, ya di bawah kehidupan yang apa ya, ya kehidupan yang rendah gitu ya, kehidupan yang biasa gitu. Ya nalu mongko merkoleh sapa muta'alim sa'atal ilmi ing jembare ilmu dengan sabar kehidupan yang sederhana bahasanya ya, maka ia akan memperoleh ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat luas. Wa jam'a syamlil qalbi lan ngumpulake pisah-pisahe ati, dan ia mampu mengumpulkan dari morat-maritnya hati atau dari warna-warni cengkraman hati min mutafarriqatil amal saking piro-piro pecahe angen-angen. Jadi ini awake dhewe tadi hidup di dalam garis kesederhanaan saat mencari ilmu, maka kita akan memperoleh ilmu yang sangat luas dan mampu mengumpulkan hatinya yang terpisah-pisah atau murat-marit dari akibat banyaknya angen-angen, banyaknya harapan-harapan, banyaknya cita-cita atau ya harapan-harapan. Begitu. Wa yatafajjaru lan mili fi ing dalem ati apa ya nabiul hikami piro-piro sumbere hikmah. Wa yatafajjaru lan mili fihi ing dalem ati apa ya nabiul hikami piro-piro sumbere hikmah. Dan sumber-sumber hikmah itu akan mengalir di dalam hatinya. Jadi saat santri wis to, saat jadi mahasiswa wis to, saat jadi siswa wis to, hidup yang sederhana saja. Nerimo ing pandum. Karena apa? Itu menyebabkan orang itu akan memperoleh banyak ilmu. Dia akan mampu untuk mengumpulkan hati-hatinya yang terpisah, yang morat-marit dari banyaknya angan-angan, dan hatinya mengalir di dalamnya sumber-sumber hikmah. Qala Imamuna Syafi'i dawuh sapa Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, la yuflihu ora bejo sapa man wong talaba kang nuprih sapa man al ilmu bi izzati nafsi kelawan luhure awak wa sa'atil ma'isyati lan jembare penguripan. Tidaklah beruntung orang yang mencari ilmu dengan kemuliaan diri dan kehidupan yang serba cukup. Justru saat santriku kok uripe ku ya Allah bajune ya wis ruwel-ruwel, tayuman, sobek sithik-sithik sarunge ya wis Masya Allah. Itu termasuk orang yang bejo gitu. Bukan jadi santri kok sarunge BHS, walah sarunge kudu kecubung. Itu akan menjadi iri dengan teman-temannya. Wis toh, jangan. Kalau nanti sudah jadi ustadz, jadi guru enggak masalah gitu kan. Harus pakaiannya, jaketnya harus yang branded. Harganya 2 juta, 2-3 juta enggak usah lah. Harus hidupnya gitu, santri para pencari ilmu itu harus sederhana kok. Jangan serba cukup, harus serba kurang kok harusnya kok. Serba menderita, gepang ilir. Itu dulu pernah Kiai saya Kiai Haji Abdul Muhaimin Tamam ning pondok itu harus menderita. Ning pondok itu harus mengurangi
serba kecukupannya, harus berjuang. Begitu. Lha pondok apa-apa ana ya perjuangannya ya biasa. Kalau nggak ada memang digembleng, diberi pendidikan yang terbaik, ya akan lebih mudah untuk menerima itu gitu. Walakin akan tetapi niman utawi wong iku talaba lanang tapi man utawi wong talaba kang nupri sapa men bidzillatil talaba sifat ya, talaba kang nupri sapa man hu ing ilmu bidzillatil nafsi kelawan inone awak wadikil aisilan rupeke penguripan atau rupeke ekonomi wa khidmatil ulama lan ngeladeni khidmah marang ulama aflaha mongko bejo sapa man akan tapi orang yang mencari ilmu dengan kerendahan diri, artinya biasa-biasa sederhana, tidak mewah, tidak foya-foya, wadikil aisi dan ekonomi yang rendah, yang sedang gitu ya, atau kehidupan yang serba kurang gitu bahasanya, lawan kata kehidupan yang serba cukup tadi, wa khidmatil ulama dan ngeladeni berkhidmah pada gurunya, pada kiainya, pada dosennya, aflaha maka ialah orang yang beruntung. Begitu, itu pesan penting dari Imam Syafi'i. Wal khamis utawi ingkang nomor 5 terakhir nggih. Iku ayaksima yento bagi sapa muta'alim awqata lailihi ing wektu-wektu malami muta'alim wa naharihi lan awane muta'alim. Yang kelima, adab yang harus dimiliki yaitu mampu membagi waktu malam dan siang. Wa yaktani malan ngalap kesempatan sapa muta'alim, ngalap kesempatan sapa muta'alim ma ing barang bakia kang tetep apa ma min umrihi saking umure muta'alim sing wis iso diartikan, ndak usah diterjemahkan, yang belum saja. Wayah tanim dan hendaknya ia mampu menggunakan sisa umurnya dengan baik ya, dan ia menggunakan kesempatan atau waktu sisa umurnya. Fa inna baqiyatal umri karena sak temene sisone umur iku lagi mata ora ana rega iku maujud laha maring baqiyah. Karena sisa umur itu tidak akan berguna kalau tidak digunakan dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadilah santri mahasiswa yang mampu membuat jadwal, membagi waktunya. Itu penting itu. Wa ajwadul awqati utawi luweh bagus-baguse waktu. Waktu yang ideal, waktu yang the best, yang baik, terbaik lil hifdzi kanggo ngapalake iku al asharu waktu sahur. Waktu yang ideal untuk menghafal yaitu waktu sahur, yaitu sebelum sholat subuh. Tuh. Walil basilan kanggo bahas, kanggo ya meneliti iku al abkaru waktu esok, waktu untuk meneliti, membahas, menelaah lebih lanjut, syarah mungkin itu pagi. Walil kitabati lan kanggo nulis, ya nulis iku wasatun nahar, tengahe awan, siang-siang. Ya jam 10, 11, 12, 13, 14 ya gitu.
Walil mutolaati lan wektu kanggo sinau, wal mudzakarati lan ngiling-ngiling, waktu untuk belajar menelaah iku alailu waktu bengi, itu diingat-ingat. Wa ajwadu ma amakinil hifzi lan utawi pira-pira panggonane ngapalake atau pira-pira panggonan ngapalake iku al-ghurafu pira-pira kamar, tempat-tempat untuk menghafal yang ideal yaitu di kamarnya. Wa kullu maudhi'in lan saben-saben panggonan baidin kang adoh anil mulhiyati saking pira-pira perkara kang nglalekake. Dan setiap tempat yang jauh dari perkara-perkara yang dapat membuat lupa. Begitu. Bukan di tempat karaoke, tempat musik, dangdut dan sebagainya, itu akan sulit untuk menghafal karena terganggu dengan keadaan milieu atau lingkungannya. Walayasulunan ora apik, ora bagus apa hifdzu ngapalake, dan tidak baik untuk menghafal atau menghafalkan itu tidak pas, tidak baik bihadratin nabat kelawan ngarepe pira-pira wit. Menghafal itu tidak baik di depan pepohonan, wal khudrati lan ijo-ijoan, tumbuh-tumbuhan, wal anharilan piro-piro kali. Jadi menghafal itu tidak baik di depan tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan, wit-witak pepohonan, hijau-hijauan, sungai, wadojijil aswat lan gemuruhe piro-piro suwara atau di tempat yang ramai. Karena akan menggagalkan konsentrasi. Wah, delok kali malah kelewat kelintir kuning-kuning, malah kelewat iwak, wah malah terganggu itu. Kemudian di depan wit malah kejatuhan nangka, kejatuhan mangga, kejatuhan jambu, malah nggak jadi ngapalake. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau di situ fokus, tidak terganggu, ya tidak masalah. Begitu. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi adab yang harus dimiliki para santri, para pelajar, mahasiswa untuk dirinya, pertama mensucikan hatinya dari sikap-sikap perbuatan yang negatif. Yang kedua, memperbaiki niat. Yang ketiga, menyegerakan untuk menghasilkan ilmu di masa muda dan memanfaatkan sisa umurnya. Nomor 4, harus qanaah, menerima apa adanya, baik berupa makanan maupun minuman. Yang kelima, pandai membagi waktunya, baik waktu siang maupun malam. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca sholawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.